Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita angkat satu nyanyian. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Ayat 1. Tuh di dalam hidupku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal dalamku. Bila Kau menunggal dalamku, bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Tiada satu di dalam hidupku yang mampu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal di dalam. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, penolongku, oh Roh Suci penghibur, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghibur, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku,
Sekali lagi kita bangkit berdiri. Bila kau menunggal dalamku, kau menunggal dalamku. Bila kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah. Oh Roh Suci, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, menunggal dalamku. Ya Tuhan, dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa. Oh Roh Suci, oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, penuhi hati kami, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku, dan tinggal dalamku. Terima kasih. Tidak ada yang kami damba harapkan kecuali kami dipenuhi Roh-Mu yang kudus dan tidak meninggalkan kami, ya Tuhan. Tolong kami, karena tanpa Roh Kudus kami bagaikan rumah rohani yang mati. Tapi dengan adanya Roh-Mu yang hidup, yang tinggal di dalam kami jadi manusia-manusia yang hidup di hadapan Engkau. Inilah zaman akhir, zaman Roh Kudus, zaman gereja Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Engkau. Pada waktu Engkau datang kembali, kami boleh menyongsong Tuhan dan menerima upah yang begitu banyak yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, memberkati kami semua yang ada maupun yang belum datang. Kiranya Tuhan pada masa yang akan datang, mereka juga mendambakan untuk menerima senantiasa firman Allah. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami dan firman-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom kita semua. Hari ini kita bersama-sama akan memulai dengan kitab Yosua. Kitab Yosua yang menjadi pengganti Musa. Ya, Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan, bukan dipilih oleh Musa. Kita mengakhiri pendalaman Alkitab dari kitab Wahyu pada hari pendalaman Alkitab yang lalu, pada hari Kamis lalu, dengan tema Tuhan datang membawa upah. Ya, itu pasti pada saat Tuhan datang banyak upah yang dibawa, ya, untuk orang yang tekun. Tapi hari ini kita memulai dengan kitab Yosua. Saya beri tema Yosua adalah pilihan Tuhan. Ya. Bukan Musa yang memilih Yosua, tidak. Tetapi Tuhan yang memilih Yosua. Mari kita baca Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Ya. berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Ya. Musa itu demikian. Ya. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang,
Seberangilah sungai Yordan ini, Ya. engkau dan seluruh bangsa ini, Ya. menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, Ya. seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, Ya. yakni sungai Efrat, Ya. seluruh tanah orang Het, Ya. sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Ya. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ya, luar biasa. Jadi Joshua ini dipilih oleh Tuhan, bukan Musa. Ya, bukan Musa yang memilih. Tuhan sendiri yang memilih Yosua. Sebab Yosua ini ya adalah satu kehidupan yang kalau kita baca riwayat hidupnya tidak ada cacat-cacat dalam pelayanannya. Ya, Yosua adalah salah satu pemimpin yang jauh-jauh Musa masih hidup sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, jadi kitab Yosua ini nanti kita melihat, mendengar, membaca kepemimpinan Yosua. Ya, menaklukkan Kanaan, negeri yang sudah dijanjikan Tuhan Allah, yang itu tidak dimasuki oleh Musa dan Harun. Tapi Joshua, nama Joshua artinya penyelamat. Joshua adalah hamba Tuhan yang dalam pelayanannya sungguh berkenan kepada Tuhan. Joshua itu sama dengan namanya Yesus. Yesus dalam bahasa Ibrani, nama Joshua dan nama Yesus sama dengan arti yang sama, penyelamat, ya, yang membawa masuk bangsa Israel ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam ayat 1, ya sekian dulu, ayat 1 kita baca tadi, dikatakan hambaku, ya, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa dengan demikian, hambaku, ku itu K huruf besar. Musa mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Ini luar biasa. Kalau manusia mengakui kita, keberadaan kita, keadaan kita, ya, kedudukan kita atau apa saja, kita sudah begitu senang. Ada orang bisa-bisa jadi besar kepalanya, artinya menjadi sombong. Tetapi Musa ini, ya, yang kemudian digantikan oleh Yosua, adalah seorang yang diakui oleh Tuhan. Pengakuan Tuhan, karena Musa adalah orang yang sangat setia dalam segenap isi rumah Tuhan, dikatakan demikian. Ya, makanya Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku. Ya, kalau saudara lihat hambaku di situ, ya, Musa telah mati, huruf besar. Ya. Kita kebanyakan mencari pengakuan manusia, betul ya. Tapi pengakuan Tuhan itu, ya, hebat. Kenapa bisa seperti itu? Karena Musa ini adalah orang yang setia pada segenap rumah Tuhan. Mari kita baca. Kesetiaan Musa ini dibuktikan oleh Musa di dalam Ibrani dituliskan. Mari kita baca. Lebih dahulu kita lihat tentang Musa ini sebelum kita lanjutkan dengan Yosua. Dalam Ibrani pasal 3 ayat pertama lebih dahulu. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, Ya, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, ya, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, ya. sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Nah, di situ disinggung lagi sebagaimana Musa setia. Jadi Tuhan itu menghargai kesetiaan. Kita pun harus setia. Setia dengan iman kita pada Kristus, setia dalam pelayanan kita,
setia dalam tanggung jawab kita, setia dalam ibadah. Ya, semua itu dicintai oleh Tuhan. Orang-orang yang setia. Lanjut. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Tapi Yesus itu lebih besar daripada Musa. Terus. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ya. Ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Setia dalam segenap rumah Allah. Sebagai pelayan. Ya. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ya. Ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Tetapi bagaimanapun Kristus lebih setia. Jadi sebenarnya Tuhan itu mencari orang-orang yang setia. Orang yang taat, orang yang tetap melayani dalam situasi kondisi apapun. Ya. Ketika Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel, Musa ini adalah seorang yang tidak punya ambisi, takut, kalau boleh dibilang takut sekali. Dia tahu apa kelemahan, kekurangannya, dan justru Tuhan itu malah senang dengan orang seperti ini. Ya. Kita bisa baca di kitab Keluaran pasal 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, ya, siapakah aku ini? Siapakah aku? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Merasa tidak layak. Siapakah aku? Ya, merasa tidak layak, merasa tidak sanggup. Ya, ini Musa. Tuhan memilih orang tidak pernah salah. Tuhan pilih Musa, Tuhan pilih Yosua. Itu kedua orang yang dipilih Tuhan itu tidak pernah salah. Walaupun Musa banyak kekurangan, gagap, tidak bisa bicara lancar, tetapi Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel maju merebut negeri perjanjian dari Tuhan. Ya. Musa ini seorang gembala. Dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1, tolong kita baca. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi di dalam menggembalakan ada tujuan. Membawa jemaat itu ke tujuan yang benar. Ya, seberang padang gurun, diseberangkan. Artinya dibawa untuk terhindar, ya, terhindar dari malapetaka besar, yaitu zaman antikris, di mana orang-orang akan ditindas oleh antikris. Nah, seberang padang gurun sampai di gunung Horeb. Kalau kita baca Wahyu pasal 12, itu padang gurun tempat yang aman, di mana di situ ya tidak bisa dijangkau oleh ular. Saya tanya Tuhan, gunung apa ya? Kota di atas gunung. Apa itu kota di atas gunung? Yerusalem baru. Itu kotanya mempelai. Coba kita baca Wahyu 12 lebih dahulu. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 perempuan itu, gereja Tuhan, ya, dibawa lari ke padang gurun. Nah, tadi Musa menggembalakan kambing domba ke seberang padang gurun. Kata padang gurun ini menjadi tekanan Tuhan, yaitu tempat yang terhindar dari siksaan malapetaka besar.
dari antikristus. Kalau kita baca, sekali lagi tolong dibaca, perhatikan. Perempuan itu lari ke padang gurun, ya, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, ya, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari itu sama dengan 3 tahun setengah. Itu juga sama dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa. 1260 hari itu sama dengan masa di mana antikristus itu menguasai, menginjak-injak orang percaya yang ketinggalan. Nah, ke situ padang gurun terpelihara jauh, ya, dikatakan tidak dapat dijangkau oleh antikris, oleh ular. Ya, di situ Tuhan mau bawa kita sampai di mana? Gunung. Nah, pegunungan tinggi, Wahyu 21. Wahyu 21, ya, dikatakan ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Ya. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Ya. Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Sebuah gunung yang tinggi, ya, sebuah gunung yang besar lagi tinggi, yang menunjukkan padaku kota yang kudus, Yerusalem dari surga. Saya menuntun jemaat bukan ke arah dunia, hanya menginginkan Tuhan. Aku ingin menyembah Tuhan, aku ingin beribadah pada Tuhan, aku percaya pada Tuhan hanya karena berkat-berkat di dunia. Tidak, bukan itu. Kita diarahkan untuk nanti ketika dunia, langit dan bumi lenyap, selesainya dunia ini, ya, tidak ada satupun yang sisa, sekejap mata, maka kita mempunyai tempat yang abadi, yaitu Yerusalem yang baru. Jadi walaupun engkau sekarang mungkin bukan seperti domba kambing yang tanduknya, ya, bisa menanduk, ya, yang kakinya menginjak-injak padang rumput yang hijau, bikin kotor, becek, ya. Tetapi Musa dengan sabar menuntun bangsa Israel yang kadang-kadang seperti kambing-kambing yang menombak, melawan, ya, memberontak. Apa yang dibuat Musa? Setiap kali bangsa Israel memberontak, Musa itu turun merendahkan diri, bersyafaat, Tuhan tolong kepada bangsa ini, jangan hapus nama mereka dari kitab. Kalau Tuhan tidak mengampuni, hapuskanlah namaku, kata Musa. Luar biasa ini. Tidak heran kalau Tuhan mengakui Musa, hambaku Musa. Hambaku, ku huruf besar. Ya, satu pengakuan. Ya, Musa juga suka membela orang tertindas. Dia tidak suka dengan ketidakkebenaran. Kalau kita diam, kita tidak mau menanggapi sesuatu ketidakkebenaran, berarti kita tidak benar. Kalau ada hal yang tidak benar, kita tanggapi juga tidak benar itu. Tidak suka saya. Nah begitu, hati kita tidak cocok dengan apa yang tidak benar. Demikian Musa. Ketika bangsa Mesir itu memukul, menganiaya orang Israel, dia marah, dia bunuh orang Mesir itu. Ya. Ketika orang Israel melihat, ya, nah kemudian ketika Musa mau melerai bangsa Israel, sama-sama bangsa Israel ribut, dia bilang, apa urusanmu dengan kami? Siapa sangka kamu jadi hakim? Aku akan lapor Firaun, kamu membunuh bangsa Mesir. Wah, lari Musa.
Dan disitulah Musa mulai dipimpin oleh Tuhan sampai menjadi gembala yang punya visi untuk membawa kambing domba ke seberang padang gurun sampai di gunung Allah. Musa adalah seorang yang luar biasa. Kalau kita baca Keluaran 32 ayat 11, itu doa syafaatnya Musa. Kalau kita baca ya, makanya dia diakui hambaku, hambaku. Udah gampang ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, ya, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, ya, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir, ya, dengan kekuatan yang besar dan ya, dengan tangan yang kuat? ya. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka, ya, dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya. Ini kesabarannya Musa luar biasa. Bangsa Israel tegar tengkuk, melawan, memberontak, tapi Musa berdoa syafaat, sujud, ya, memohon daripada Tuhan. Ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, ya, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini korban paling besar. Hapus namaku, kata Musa. Berarti Musa apa? Kalau dihapus namanya dari kitab kehidupan, dihukum kekal dalam lautan api. Orang yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan dihukum kekal. Dia rela itu. Lihat pengorbanan Musa. Kalau itulah sebabnya Musa menjadi orang yang dikatakan seorang yang luar biasa, bersyafaat mau jadi korban. Sekalipun Musa bukan orang yang tidak ada kekurangan, sempurna, tidak ada cacat. Ada, itulah cacat Musa yang membawa dia tidak masuk negeri perjanjian, negeri Kanaan. Apa itu cacatnya? Ketika bangsa Israel bersungguh-sungguh tidak ada air, Musa disuruh bicara kepada batu. Musa bicara kepada batu, nanti batu itu akan keluarkan air. Musa begitu mendongkol jengkelnya kepada bangsa Israel, dipukulnya batu itu, kemudian air keluar. Tapi waktu air sudah keluar, Musa ditegur Allah. Musa, engkau melanggar kekudusanku. Engkau tidak mendengarkan perintah-perintahku. Kalau kita melanggar firman Tuhan, kita melanggar kekudusan Tuhan. Tuhan bilang bicara dengan batu, dia pukul, air keluar. Untuk bangsa Israel bisa minum, tapi Musa tidak bisa masuk negeri. Itulah sebabnya ketika Musa sudah sampai waktunya 120 tahun harus meninggal dunia, mati, dalam arti mati, Musa disuruh lihat dulu negeri perjanjian. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, Yosua yang akan melanjutkan. Yosua dan Musa hampir tidak bisa pisah. Di mana ada Musa, di situ Yosua ada. Dan sekalipun demikian, bukan Musa memilih Yosua, melainkan Tuhan yang memilih Yosua. Dari jauh-jauh sebelum Musa mati. Bilangan pasal 27. Kita baca ya. Bilangan pasal yang ke-27. Bilangan 27 ayat yang ke-12 sampai dengan selanjutnya. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ya. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Jadi waktu Musa tidak diizinkan masuk negeri Kanaan, negeri perjanjian Tuhan, karena melanggar, maka di situ saat itulah Tuhan suruh lihat dulu
Tapi kalau kita baca di ayat 12 di atas temanya itu apa? Yosua mengganti Musa. Ya. Lalu dibacakan lagi ayat yang ayat 14. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku. Tuhan anggap Musa itu berontak. Hati-hati ya, saya juga harus berhati-hati. Ketika Tuhan suruh dia bicara dengan batu, dia pukul. Ketika Tuhan memerintahkan kita, memberikan kita perintah melalui firman-Nya, kita tidak taat, itu sama kita berontak. Ya, terus baca. Untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dengan Kades di padang gurun Sin. Terus. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk. Terus. Dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Dia merasa gagal. Dia mengakui, artinya saya tidak bisa bawa masuk ke dalam negeri yang Tuhan janjikan. Bangsa Israel itu seperti domba-domba yang harus digembalakan sampai tujuan. Tapi Musa gagal. Oleh karena apa? Dia melanggar kekudusan Tuhan. Disuruh bicara dengan air, dia hantam itu batu. Ya. Tetapi Yosua akan menggantikan kamu. Nah, di sini sebelum Musa mati, Tuhan sudah persiapkan Yosua. Kita baca itu di ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Penuh roh. Apa ini? Penuh roh. Roh Kudus. Ini seorang pemimpin penuh roh. Kalau pemimpin tidak penuh Roh Kudus, ini sangat berbahaya. Nanti dagingnya yang berkuasa. Tapi Yosua penuh roh. Lantik dia. Terus. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar. Dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu. Jadi Musa belum mati, belum meninggal dunia, itu kewibawaannya sudah di-offer kepada Yosua separuh. Sebagian. Jadi jauh sebelum Musa mati, Yosua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Masih aktif Musa naik gunung Sinai, naik ke gunung berbicara dengan Tuhan. Hanya Yosua yang bisa naik ke gunung menemani Musa. Pemimpin yang lain, Korah, Datang, Abiram, semua tidak naik. Cuma Musa dan Yosua. Di mana ada Musa, di situ ada Yosua. Jadi Tuhan sudah persiapkan seorang pengganti yang begitu setia kepada Musa, tunduk dan patuh kepada Musa ini. Ya. Terus dibaca, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Nah, sekarang supaya umat Israel dengar kepada Yosua, bukan hanya cari Musa terus. Ya. Demikianlah Yosua menggantikan Musa. Ya. Ketika naik gunung, di situ Musa naik, Yosua juga naik. Saya mau bicara tentang tipe orang seperti Yosua yang dipilih Tuhan. Yosua ini pemimpin yang dikatakan kalau mau hebat, mungkin ada yang lebih hebat. Ada Korah, ada Datang, ada Abiram. Cuma sayang, Korah, Datang, Abiram ini memberontak. Yosua tidak. Yosua adalah orang yang sangat setia.
Orang seperti Yosua inilah orang yang diangkat, dipilih. Bahkan sebelum yang digantikan itu mati, Yosua sudah diangkat. Ya, karena Yosua adalah tipe manusia yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Kalau saya kembali ke kitab Yosua pasal 1, tolong kita baca. Kitab Yosua pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-5 sampai 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Sama aku menyertai Musa, sama aku menyertai engkau Yosua. Terus, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Ya. sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, Ya. untuk diberikan kepada mereka. Terus, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saya baca di pasal 1 ini, Tuhan bicara kepada Yosua 3 kali, kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan. Itu penyertaan Tuhan bagi Yosua luar biasa. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Hari-hari akhir zaman ini, kita gereja Tuhan harus belajar kuatkan, teguhkan hati. Setia, taat, jangan memberontak kepada Tuhan, karena Tuhan segera datang pada kali kedua. Dunia diambang kepunahan. Jaga hati dan pikiranmu, supaya pikiran kita tidak semata-mata dunia, hati kita tidak terikat kepada dunia, kepada mamon. Ya. Terus dibaca. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, Ya. supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, itu Yosua ini adalah orang yang luar biasa, menghargai firman, diajarkan kepada bangsa Israel. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau kita baca ayat 8, tolong dibaca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Ya. tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Ya. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yosua melakukan itu. Berhati-hati. Selalu mencocokkan hidupnya, apa cocok dengan firman, apa cocok dengan perintah Tuhan. Apakah kita seperti itu? Aduh, saya salah Tuhan, saya sudah tidak benar, tidak cocok dengan Alkitab. Nah, orang yang bisa cocok, mencocokkan diri, kalau dia suka baca. Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang malam, bertindak hati-hati, baca. Kalau kita tidak baca, tidak dapat berkat. Kebanyakan kita tidak baca. Habis pulang gereja, tutup, sudah. Makan, minum, lihat HP. Pagi-pagi bangun, sembahyang, atau buka HP, tidak baca. Bagaimana bisa bertindak hati-hati hari ini, supaya saya tidak salah langkah. Firman itu harus jadi pelita, bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bertindak hati-hati, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ini dituliskan di dalam kitab Yosua, di mana Tuhan 3 kali mengatakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Ini kita juga sama di akhir zaman. Kita perlu kuatkan, teguhkan hati, bertindak hati-hati, mau melangkah, mengambil satu keputusan. Ya. Di dalam ayat 6 tolong dibaca ini.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Ya. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Itu perintah Tuhan kepada Yosua. Kuatkan, teguhkan hati. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu dan oleh hambaku Musa. Ya. Yang ketiga kali Tuhan masih mengingatkan, ayo kuatkan, teguhkan hatimu. 3 kali seluruhnya Tuhan berkata itu. Ya, bukan hanya 1 kali, 2 kali, tidak, tapi sampai 3 kali. Mari kita baca. Ya, ayat yang ke-18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, ia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan. Ini akhir zaman. Mungkin kita patah semangat. Kita sudah berusaha, kok hasilnya seperti ini Tuhan. Ya, kita sudah melayani, kita sudah mendorong, kita sudah bersusah payah, kok begini hasilnya Tuhan. Nah, Tuhan tidak suka kalau kita patah semangat. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan. Saya tidak tahu saudara lagi bergumul apa. Ya, saudara lagi mengalami problem apa. Tapi malam ini Tuhan katakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, orang yang seperti ini akan masuk rencana Allah, tujuan Allah. Karena akhir zaman banyak hal yang bisa menjadi sandungan. Ya, tetapi kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan lupa perkatakan kitab Taurat. Jangan lupa merenungkan siang dan malam. Jangan lupa untuk bertindak sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita sangat berhati-hati dengan hidup ini. Saya kira kita akan mencapai apa yang diinginkan Tuhan. Nanti kalau Tuhan datang, upahmu tidak hilang. Dan banyak orang kehilangan upah waktu Tuhan datang. Waduh, Tuhan datang, saya punya upah hilang. Kenapa? Tidak setia. Itu perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta mengembangkan menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta mengembangkan jadi 4 talenta. Tetapi yang 1 tidak mengembangkan sama sekali. Lalu datanglah Tuhan yang punya talenta itu mengatakan kepada yang 5 talenta, kau hambaku yang baik dan setia. Ayo masuk dan turutilah Tuhanmu. Salah satu sifat yang sangat menonjol pada Yosua itu kesetiaan. Di mana ada Musa, di situ ada Yosua. Tidak lari dia, tidak meninggalkan. Ya, jadi Yosua ini salah satu orang yang spesial, dipilih Tuhan, bukan dipilih manusia. Saya dan saudara dipilih Tuhan menjadi orang Kristen, orang ketebusan Tuhan, lahir baru, masuk dalam rencana Allah. Kita ini orang yang dipilih dari segala suku bangsa. Saya kaget, kok satu waktu sesudah menikah saya sudah punya anak. Kenapa bisa saya jadi orang Kristen yang sekarang melek matanya melihat Tuhan, lahir baru. Dulu saya tidak bisa lihat Tuhan dalam, tidak bisa menyembah Tuhan. Ada Tuhan, hadirat Tuhan maksud saya. Dia orang Kristen, doa juga, doa yang dihafal.
melayani juga. Tapi kita dipilih. Sama Yosua dipilih Tuhan. Kita ini dipilih. Dikatakan dipilih dari segala suku bangsa. Untuk menjadi milik kesayangan. Bukan kebetulan kita ada di sini. Bukan kebetulan kita mendengar firman. Bukan kebetulan kita jadi anak Tuhan. Bukan kebetulan kita melayani. Bukan kebetulan kemudian saya jadi hamba Tuhan. Jauh dari sebelum saya lahir, sebelum ada dalam rahim ibu, Tuhan sudah merencanakan dalam hidup saya. Sama dengan Yosua yang dipilih Tuhan ini, bukan Musa. Sudah ada di sini dengar firman, dengar pengajaran. Saya tidak pernah mengira bahwa satu saat saya menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan full. Tidak pernah saya pikir, tidak pernah. Tuhan pilih saya berterima kasih. Saya mau meniru Yosua setia, Musa setia, sampai Musa mendapatkan pengakuan dari Tuhan, hambaku. Ya, saya berterima kasih pada Tuhan, jalan Tuhan luar biasa. Cuma satu, kalau saudara mau disediakan apa yang kau tidak pernah duga, apa yang kau tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, ya, yang Tuhan mau siapkan itu. Belajarlah untuk mengasihi Tuhan. Belajar untuk dengar-dengaran pada Tuhan. Setia untuk dipimpin oleh Tuhan seperti Yosua. Ketika orang Israel yang dijanjikan Tuhan untuk menemukan negeri perjanjian yang berlimpah susu madu, Musa mengutus 12 orang. Coba intailah negeri itu yang Tuhan janji. Maka pergilah 12 orang, di antaranya Yosua dan Kaleb. Oh, sudah tiba, petik semua ya, kata Musa, sebagai bukti bahwa memang negeri itu berlimpah hasilnya. Semua pulang bawa memetik, ini hasilnya, ini hasilnya. Tetapi 10 orang itu bilang, betul memang ini hasil. Tapi orang di sana, orang besar-besar raksasa, kita ini seperti apa kecilnya? Aduh, ndak mungkin lah. Walaupun itu hasilnya hebat, jangan masuk di sana, jangan. Padahal itu negeri dijanjikan Tuhan. Makanya banyak orang akhirnya tidak masuk ke situ. Hanya Yosua dan siapa? Kaleb. Yosua, Kaleb ini dua pribadi menenteramkan, penuh iman. Tuhan pasti membawa kita masuk negeri itu. Termasuk Yosua berkata, termasuk Kaleb. Itulah sebabnya hanya Yosua dan Kaleb. Tapi di antara dua ini, kemudian menjadikan pemimpin bangsa Israel adalah Yosua. Apa Kaleb cemburu? Apa Kaleb bikin macam-macam? Tidak. Melainkan ketika sudah mereka mencapai segala sesuatu, dan Kaleb sudah tua, Kaleb bilang, mana itu yang Tuhan janjikan. Waktu Musa menjanjikan, Musa sudah mati, sekarang dia kasih tahu Yosua. Dia tidak cemburu kepada Yosua, dia tidak iri hati kepada Yosua, dia tidak menuntut Yosua. Ini dua pribadi. Jadilah orang yang seperti Yosua dan Kaleb, menenteramkan orang berontak. Coba kita baca Bilangan 13. Ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Terus Orang Amalek diam di tanah Negeb,
orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Ya, terus Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. ya, Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu ya, di hadapan Musa, katanya, ya. Tidak, Tidak, kita akan maju dan kita maju menduduki negeri itu. sebab kita pasti akan Pasti mengalahkannya. mengalahkan. Ini Kaleb menenteramkan. Kalau kita baca selanjutnya, ya, ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Ya, kita tidak dapat maju, kita tidak bisa maju. bangsa itu, Bu, karena mereka lebih kuat daripada kita. ya, Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, ya, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, ya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. ya, Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, ya, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, ya. dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ayat 14, pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, Suara nyaring, bersuara nyaring, nangis terus. dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, Ya, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir ya, atau di padang gurun ini, terus. mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, Ya, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun, dan Kaleb bin Yefune, Kaleb, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, ya, mengoyakkan pakaiannya terus. dan berkata kepada segenap umat Israel, Ya, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. ya, Jika Tuhan berkenan kepada kita, jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita Ya. masuk ke negeri itu ya, dan akan memberikannya kepada kita, Ya. suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, Ya, sebab mereka akan kita telan habis. ya, terus. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, Ya. sedang Tuhan menyertai kita. Ya, Janganlah takut kepada mereka. ya. Jadi dua orang ini, Yosua dan Kaleb, memberikan ketentraman. Ya, Yosua dan Kaleb mengatakan, memang mereka besar-besar, tapi jangan takut, kita akan telang mereka, sebab Tuhan menyertai. Tuhan perlu orang-orang yang saling menguatkan di akhir zaman. Kalau kita lihat teman kita tidak ke gereja, sudah lama tidak gereja, kenapa tidak ke gereja? Kalau dia banyak ini, banyak itu, kami ini diberkati. Setiap kata firman itu menjadi berkat. Dengarkan kata Yosua, berhati-hati bertindak, ya, maka kamu akan menikmati apa yang dikatakan berkat Tuhan. Ini Yosua punya ciri-ciri yang baik, menguatkan, ya, dia menguatkan, menenteramkan. Ketika bangsa Israel itu kacau balau, takut, karena 10 pengintai menceritakan bagaimana keadaan itu. Raksasa-raksasa kita ini seperti belalang. Saling menguatkan. Terus saya renung-renungkan. Ternyata saya dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Diselamatkan. Untuk apa? Satu waktu jadi pelayan Tuhan. Untuk apa? Satu waktu saya menggembalakan domba-domba Tuhan. Untuk membawa mereka masuk ke dalam rencana Allah. Di mana? Yerusalem yang baru. Ke situ arahnya, bukan berkat di dunia saja. Kalau saudara utamakan kerajaan surga, cari dahulu kerajaan surga, semua itu akan ditambahkan. Tidak ada minusnya.
Tetapi ajari keluarga kita, kata Yosua di masa tua. Jelang dia sudah 110 tahun. Dia bilang, jangan kamu melarikan diri dari Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Kalau kamu merasa tidak mau beribadah pada Tuhan, tapi aku dan seisi rumahku mau beribadah. Di dalam ibadah itu kita mendengar firman. Kalau kita tidak datang ibadah, kita tidak dengar firman. Sekarang kita bisa dengar dari YouTube. Tapi kalau YouTube-nya nanti dibuat tidak ada lagi, seperti sebelum zamannya COVID itu, mesti datang baru dengar, gimana? Ini Yosua yang dipilih Tuhan memimpin sampai akhir. Lalu sudah masuk dia katakan, kalau kamu tidak mau beribadah, aku mau. Ini orang yang dipilih Tuhan. Dari awal dia ikut. Hampir kalau kita baca kitab Yosua ini seluruhnya, riwayat Yosua, hampir tidak ada cacat-cacat dalam pelayanan Yosua. Tidak. Apa Yosua ini orang ambisi? Tidak. Biasanya kan orang mau gantikan Musa, mau jadi pemimpin, banyak ambisi, ambisius. Dia tidak. Ketika bangsa Israel berontak, dia tidak berontak. Dia mententeramkan. Dan selalu taat, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang didengar oleh firman Tuhan. Taati itu. Ini Yosua. Selalu taat. Rendah hati, tidak ambisius. Nah, seperti inilah Tuhan akan mengangkat, bukan dia mengangkat dirinya. Dia diangkat oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati sampai masa tua. Jadi umurnya Yosua sampai dia mati itu, dia tidak ada cacat dalam pelayanan. Nanti kita baca, selidiki bersama. Tidak ada cacat di dalam ikut sertanya dia dengan Tuhan. Pelayanannya pun tidak ada cacat. Hebat. Ya, kalau Musa marah ketika bangsa Israel bersungut-sungut, pukul itu batu. Yosua tidak. Hebat. Sampai dia, kalau kamu rasa tidak mau beribadah pada aku seisi rumah. Kita baca ya terakhir ini ya, Yosua pasal 24. Ini orang yang dipilih Tuhan. Tahu panggilan Tuhan, tahu kasih karunia Tuhan, tahu kemurahan Tuhan bagi dia. Ya. Yosua pasal 24. Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya. Beribadah kepadanya. Dengan tulus ikhlas. Karena dia takut Tuhan, dia ajarin takut Tuhan. Terus. Dengan tulus ikhlas dan setia. Ya. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Ya, terus. Dan di Mesir. Ya. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, terus. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Terus. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Hampir tidak ada cacat. Nanti kita selidiki. Sampai terakhir Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku. Jadi bukan dia maju, istrinya tidak, anaknya tidak. Aku dan seisi. Ya. Ini orang yang dipilih Tuhan. Ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu
dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Nah, dan selanjutnya kalau kita baca ayat 31, tolong dibaca. Orang Israel beribadah kepada Tuhan. Orang Israel beribadah pada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama luar biasa daripada Yosua. Jadi Yosua ini sungguh-sungguh tepat pilihan Tuhan. Kalau Tuhan memilih seseorang, itu pasti tidak salah. Karena Tuhan yang memilih tidak pernah salah. Demikian Tuhan pilih Yosua. Sepanjang masa di mana Yosua memimpin bangsa itu, tidak ada orang yang menyimpang. Semua beribadah kepada Tuhan karena dia menjadi contohnya. Dia jadi modelnya sehingga bangsa Israel ikut. Ya, senang menjadi orang dipilih Tuhan. Kita dipilih. Marilah kita belajar dari kisah Yosua ini. Bagaimana Yosua, orang yang dipilih Tuhan ini, setia. Kita juga berlaku setia. Ya, sampai Tuhan yang mengakui, seperti Tuhan mengakui Musa. Walaupun Musa ada cacat. Ada saat dimana dia disuruh bicara, dia pukul itu batu. Cacat. Dianggap berontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan diakui, Tuhan akui Musa, hambaku. Dan siapa yang menguburkan Musa? Itulah Allah sendiri. Sehingga tidak ada orang tahu di mana kuburnya Musa sampai hari ini. Ini untuk zaman sekarang. Mari kita tiru kehidupan Yosua, kehidupan Musa. Bagaimana mereka mengiring Tuhan. Setia beribadah, setia melayani, segenap rumah. Apa yang dipercayakan Tuhan, ayo kita layani Tuhan dengan baik. Ya, kalau Tuhan buka jalan untuk saudara punya usaha, yang pikir, oh Tuhan sudah buka usaha saya, buka jalan. Lama-lama kalau diberkati, aduh Tuhan memberkati saya. Tapi lama-lama saudara tidak ibadah. Jam-jam ibadah tidak dilakukan. Tapi saya masih ingat ketika saya mesti mengikuti pendalaman Alkitab yang bukan hari Minggu. Sebelum jam ibadah jauh-jauh saya sudah tutup pintu. Tutup. Ada orang mau masuk belanja, saya bilang tidak. Saya mau ibadah. Gitu ya. Gimana kira-kira? Dan akhirnya Tuhan panggil saya, tinggalkanlah itu semua. Saya baru merasakan, kalau bukan Tuhan memilih saya, siapa lagi? Ya, saya cuma ingin saudara-saudara semua maju, setia, melayani Tuhan, beribadah. Ya, tiru itu Yosua. Nanti saudara belajar baca Yosua 1, Yosua 2, Yosua 3, Yosua 4. Saudara melihat kelebihan-kelebihan dari Yosua. Dari situ kita bisa belajar bagaimana mengikuti teladan Yosua sampai hari ini. Sampai sepanjang masa pimpinan Yosua, semua bangsa Israel beribadah. Hebat. Dia jadi contoh model. Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Ada suatu di dalam hidupku yang mampu melakukan kehendak-Mu.
suci penghiburku, menunggal dalamku sampai pada langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Oh Roh Suci, mari minta yang belum dipenuhi, yang belum dipenuhi Roh Kudus. Minta sama Tuhan, menghiburku, menunggal dalamku. Sampai pada langkah terakhir, Dan ku berjumpa Dia. Oh Roh Suci, oh Roh Suci penolongku. Saudara ada di sini, menjadi ada Tuhan yang baik. Itu pilihan Tuhan. Bukan kita lebih dahulu memilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang panggil. Haleluya, haleluya. Langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Oh Roh Suci, siapa yang merasa Tuhan panggil saya seperti Yosua, Tuhan pilih. Kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sampai langkah terakhir, langkah terakhir, dan ku berjumpa Dia. Haleluya, haleluya. Oh Roh Suci penolongku, penolongku. Oh Roh Sakarabayalabasyakaraku, menunggal dalam saya. Katakan, oh engkau perempuan, engkau wanita yang lemah, engkau yang wanita yang harus mendampingi suami sebagai istri, mendampingi, merawat, mengasuh anak. Siapa yang sanggup menolong kami? Oh Rabasyakarabayalamku, berjumpa Dia. Oh Roh Suci, dari hati yang paling dalam kita merindukan itu Roh Suci. Roh Suci, tolong kami, tolong kami, hiburkan kami Tuhan, bandungkan menjadi satu, pimpin hidup kami. Oh Rabasyakarabayalabasya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan tolong kami. Oh Rabayalabasya. Tuhan sekali lagi, oh Roh Suci, kau wanita menyanyikan ini. Kau pria sembah, cari wajah Tuhan. Tuhan ada di dekatmu. Tuhan ada di dekatmu. Tuhan ada di dalammu. Oh Rabasyaka, Tuhan tidak tinggalkan kami. Oh Rabasyaka, sampai langkah, sampai langkah terakhir.
sampai berjumpa muka dengan muka, bukan samar-samar. Ke situ Tuhan merencanakan. Itulah sebabnya Musa menuntun kambing dan domba menyeberang padang gurun, tempat di mana Tuhan pelihara, sampai di gunung Allah. Gunung Horeb itu gunung Allah. Gunung Allah, kota di atas gunung, Yerusalem baru. Oh haleluya. Dunia ini lenyap dengan segala keinginannya. Dunia akan hancur, tidak ada bekasnya. Kemana arahnya kami domba-domba Tuhan digiring? Terima kasih Tuhan menuntun kami lewat firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan kembali pada kali kedua. Kita diberkati berlimpah-limpah kasih-Nya, sehingga kita membagikan kasih-Nya yang menjadi berkat bagi setiap kehidupan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita, melindungi kita, menyinari kita dengan wajah-Nya, dan senantiasa menyertai kita sampai kesudahan alam. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima berkat bersama kita katakan amin.